Makanya Jadi tidak ada hukum lagi. Kamu percaya itu, kamu bacakan di sana 200-an itu, coba bacakan semua. Aku mau tahu ada berapa. Oh, berat juga kalau saya membaca semua Pak ini. Sampai Nah, pagi iya. kita bahas. Bisa subuh baru kelar. Bisa subuh berarti kalau Pak Budi asal ini tidak mau lagi pakai 213, selesai, tidak ada hukum di Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Loading yang gemar sekali beliau nih ya, pancing-pancing Kristen-Kristen naik yang pada akhirnya mereka adu ya, beliau adu sesama mereka, dijadikan bulan-bulanan, dijadikan bahan tertamaan ketika Kristen sama Kristen itu berdebat karena memang lucu gitu ya, sama-sama tidak masuk akal. Baik kamu semin, demikian videonya. Kasih data karena saya catat juga ini, saya catat. Yes, 20 Kasih data berapa bilang kita catat. Matius, tercatat bahwa tabir terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Matius 27. Iya, di mana Bang? Di mana? Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Ini berdasar semua ya. Ini kesempatan saya untuk belajar ya. Silakan Abu itu lanjut. masuk logika saya setiap beliau jangan dikit-dikit data-data. Beliau udah orang tua udah hafal. Cuma kalau di mana tertulis, bagaimana tertulis ya dicari, bukan hafalan ya kan. Tapi secara garis besar beliau mengetahui di mana dan terjadi seperti apa. Iya Bang, kita baca Bang, kita baca. Silakan baca Abangku atau saya. Baca nggak apa-apa, percaya baca. Saya baca ya Bang ya. Bahwa inilah teman-teman bahwa hukum Taurat batal. Kita baca. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di mana di sini dikatakan bahwa Enggak nyambung ya Pak Dehe ya. hukum Taurat ini yang terjadi adalah bukit-bukit batu terbelah, bukan hukum Taurat yang terbelah. Iya. Nggak nyambung, betul loh Pak Hos, betul. Iya, saya catat tadi loh. Masa datang nggak nyambung? Dasar pemahamannya nggak, kita memang nggak seirama Pak, nggak apa namanya, tidak nyambung kita. Tidak. Iya, tidak nyambung karena satu yang ditanya abang jawab satu, jadi nggak nyambung. Saya minta beli beras, Anda kasih minyak tanah, ya nggak nyambung abangku. Lah kan dikasih ayat. Nggak nyambung. Lah kenapa nggak nyambung? Ini yang dikatakan di sini abang, terjadi gempa Markus bumi 15 ayat dan 38. Coba Markus gempa 38. bumi dan bukit-bukit batu terbelah, bukan juga hukum Taurat yang terbelah, bukan. Ini batu abangku. Iya, secara teologi Anda kita berbeda pemahaman. Dasar Anda memahaminya nggak nyambung di otak saya. Berarti secara mendasar Anda abang tuh nggak nyambung, seperti bagaimana saya katakan ya, Anda tidak selaras dengan apa yang saya pikirkan. Tapi Pak Ya, Dehe iya punya data Bang Tiko. enggak selaras karena yang di sini tuh gempa bumi dan batu-batu dan bukit terbelah. Iya, Jadi yang saya tanyakan di mana di dalam Alkitab bahwa ketika Yesus mati dan batal hukum Taurat, tetapi yang abang kasih adalah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di mana ini nyambung Pak Os? silakan Pak Budi. Pak Budi yang lebih bisa. Aku sudah tanya sama dia nggak jawab dari tadi kok. Apa artinya tirai bait Allah yang terbelah? Aku nggak bicara gempa bumi dan sebagainya. Apa artinya bait Allah terbelah? Itu jelas suatu mukjizat dari Tuhan.
Jadi apa artinya? Apa Tuhan tidak artinya melakukan mujizat tanpa terbelah? ada maksud apapun. Pasti ada maksudnya. Lalu apa artinya tirai bait Allah terbelah? Terbelah, ya terbelah, Bang. Iya, terbelah apa maksudnya terbelah? Ya terbelah. Oh, secara pemahaman ya kita belum apa ya namanya ya, bukan merendahkan nih. Kita tidak timpang. Saya tanya si Abang, kalau Abang bilang sakit kepala, apa artinya sakit kepala? Ya kepala yang mana dulu sakit? Ya kepala, sakit kepala. Iya. Apa Kepala artinya yang sakit sakit. kepala? Ya sakit kepala. Ya sakit kepala. Ya itu, apa artinya batu terbelah? Ya terbelah batu. Menarik memang, menarik. Makanya kalau saya ambil S2 saya ke pendetaan, habis itu para dosen. Tidak ada yang jawab pertanyaanku. Wih, Iya. luar biasa Pak Dehe. tambah sesat kamu. Iya, karena kita belajar ini dari Saja sudah Bible sesat kita kok. sendiri. Apa yang tertulis kan, kata Yesus, iya kalau iya, bukan kalau bukan. Iya, kalau begini Pak Dehe, kalau pemahaman saya, kalau ini pemahaman saya sebagai Islamnya, pandangan saya sebagai Islamnya, karena kita sudah tahu kita berbeda Tuhan, berbeda iman, berbeda kitab. Tapi kalau pemahaman saya membaca itu, kalau memang yang berhak membatalkan hukum Taurat seharusnya Yesus, karena Yesus betul-betul diutus. Tetapi Yesus mengatakan, jangan salah. iya, dengar dulu. Dengar dulu, Anda belum dengar, Anda sudah potong. Anda dengar dulu. Anda belum dengar, belajar mendengar sampai akhir, baru Anda potong. Saya mengatakan, kalau yang berhak membatalkan hukum Taurat, kalau yang berhak berarti Yesus yang berhak. Karena Yesus datang dari Bapa. Tetapi Yesus datang, dia tidak membatalkan. Bahkan dia mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Kalau saya mengatakan yang berhak membatalkan seharusnya Yesus. Tapi ini kan Yesus tidak membatalkan, tetapi dalam Efesus 5 nomor 2, Efesus berapa itu? Efesus Paulus 2:15. Efesus 2:15, Paulus mengatakan dengan matinya dia, maka hukum Taurat dibatal dengan beserta ketentuan-ketentuannya, segala ketentuan-ketentuannya. Berarti seluruh. Semua berarti semua dibatalkan. Makanya saya sampaikan, kalau berhak membatalkan, yang berhak harus Yesus, karena Yesus yang datang dari Bapa. Tetapi Yesus tidak membatalkan. Berarti siapa nih Om Ulus ini? Mungkin Om Ulus ini lebih tinggi daripada Yesus, sehingga dia itu berani. kita tahu. Di sini juga kan ada saya punya guru. Jadi Pak Dehe, Pak Budi Asal ini juga saya punya guru lagi kan. Saya punya guru Iya, yang luar biasa. Pak Dehe Pak juga saya Guru. punya guru. Kalau Pak Kiko ini saya punya pasien. Gitu. Tapi memang saya juga bertanya-tanya dalam hati Pak Hos, Iya. mengapa di dalam Alkitab ini lebih tinggi derajatnya Paulus daripada Allah? Sebentar Bang. Nah itu. Abang kan membawa kitab Efesus berapa tadi? Ya biar ku lanjutkan dulu Bang ya, Sebentar, biar terlalu biar terjawab. Iya, saya lanjutkan dulu narasi saya, nanti Abang bantah. Ya, Efesus berapa tadi? Efesus berapa? Sebentar aja. 2:15. Yang menulis itu siapa Bang? Yang menulis itu siapa? Paulus lah Bang, Paulus. Harusnya Abang jangan bawa kitab Paulus. Masa Paulus melawan Paulus? Iya, makanya saya bicara, Anda dengar. Selesaikan dia narasi dulu. Saya Pak selesaikan, Kiko. nanti Abang Selesaikan. bantah. Selesaikan. Saya seorang Kristen yang lahir, bahkan sebelum lahir saya sudah mengikuti Yesus. Ya, karena saya di dalam kandungan dibawa-bawa ke gereja, berdoa kepada Yesus. Saya bingung sendiri bahwa kami ini atau pengikut-pengikut Yesus lebih takut kepada manusia daripada kepada Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tetapi dengan datangnya surat Paulus, Efesus 2:15, dia membatalkan hukum Taurat.
Seakan-akan Paulus ini derajatnya lebih tinggi daripada Yesus. Padahal Paulus hanyalah orang biasa yang menyampaikan firman Tuhan melalui tulisan-tulisannya di jemaat, baik itu di Roma, Efesus, Galatia, Filipi, dan lain-lain. Bingungnya saya, orang lebih takut kepada Paulus daripada kepada Yesus yang menerima firman itu sendiri. Silakan abangku, silakan dibantah Kan Bang dia Kiko. bilang Silakan. Paulus meloloskan firman Tuhan. Katanya tadi tidak percaya sama Paulus. Sekarang bilang Paulus meloloskan firman Tuhan. Ya benar yang mana? Makanya Anda dengar, jangan Aku merokok dengar dari kalau dulu, orang dari tua tadi. bicara. Saya Kamu mengatakan bertentangan dengan Paulus dirimu datang. sendiri. Diam dulu biar jelas. Kamu ngomong Saya bertentangan dengan dirimu mengatakan sendiri. Coba Paulus jelaskan. datang untuk membatalkan hukum Taurat. Makanya dengar. Makanya saya nggak percaya kepada Paulus. Mengerti? Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi datang Paulus untuk membatalkan. Makanya saya nggak percaya. Iya, Tapi kamu ketika bilang Anda tadi Paulus membantah, menuliskan firman Tuhan. Anda kan, abang kan mau sebentar, abang kan mau membantah pernyataan Paulus, tapi jangan tulisan Paulus juga untuk melawan Paulus, gak bisa dong seperti itu. Apa tulisan Paulus? Perkataan Yesus, Yohanes 5:17, bukan perkataan Siapa yang Paulus nulis? itu. Siapa yang nulis? Yesus, Yesus, mana ada Yesus nulis? itu Matius yang menulis. Makanya dengar kalau orang bicara. Itu sudah aku jelaskan tadi. Itu hukum moral yang tidak dibatalkan. Hukum Iya, di seremonial mana di dibatalkan. situ Paulus mengatakan hukum moral? Di mana? Coba jelaskan. Kalau kamu punya otak, kamu tidak bisa menafsirkan ayat tabrakan dengan ayat. Jadi kalau Saya Paulus tidak membatalkan hukum Taurat dan yang saya ini tidak meneguhkan hukum Taurat itu tabrakan antara ayat, itu penafsiran tolol. Saya tidak menafsirkan, saya membaca apa yang tertulis. Saya tidak punya hak menafsirkan. Saya tidak punya hak. Saya baca sesuai data. Silakan dibantah. Betul. Sama juga dengan saya, Pak. Saya tidak pernah menafsirkan, saya hanya Kisah membaca. Rasul pasal 10 Iya. itu juga Allah sendiri yang membatalkan larangan makan. Silakan baca surat Kisah Rasul 10. Jadi Allah cocok dengan Paulus. Dan saya rasa kalau nggak percaya kitab yang ditulis Paulus, jangan dibaca kitab Paulus, jangan baca yang lain, cari sendiri yang lain. Masa Paulus melawan Paulus, bagaimana itu? Bukan dibaca, di sini kan kita ranah diskusi. Iya. Kita ranah diskusi. Jadi dia jadi begini, Pak Dehe membawa data, Pak Dehe tidak membatalkan, Pak Dehe tidak menafsirkan, karena Pak Dehe juga tahu diri, karena di sini juga ada Pak Pendeta Budi Asali, beliau sangat senior, jam terbang tinggi. Begitu Iya, sudah Pak. keluar di TV-TV kan. Kalau Pak Kiko ini kan cuma keluar di CCTV. Beda sama Pak Budi Asali, TV One apa semua kan. Begitu. Kalau Pak Kiko ini cuma CCTV, itu pun kelihatan ada bawa kotak kecil hitam itu. Ya kita lanjut. Kita biar jangan tegang. Kita apa lagi di sini, ingat, kalau kita berdiskusi berarti kita sudah sepakat agar tidak sepakat. Ya, usahakan diskusi kita ini kita mendapatkan satu poin, pemahaman Pak Dehe begini. Nah, tergantung saya sebagai Islam bisa menilai bahwa Pak Budi adalah orang yang memang Alkitab itu di luar kepala lah. Luar biasa menafsirkan Alkitab itu sangat luar biasa. Tetapi kalau Pak Dehe sesuai Alkitabiah. Ini kalau Pak Kiko ya bunglon. Cara bisa sini. Oh iya. Ini fakta. Tadi saja kamu bela-bela Jack. Oh iya betul. Masa Jack bilang? Saya tanya sama Pak Kiko, apakah Yesus adalah Bapak itu sendiri? Ya iya. Setelah dia tahu Jack itu oneness, tadi oneness. Berarti dia tidak tahu. Kami orang Islam saja ketika oneness bernarasi kami tahu, ketika Tritunggal bernarasi kita tahu, SSY bernarasi kita tahu.
Begitu. Kalau Anda kan memang tidak tahu apa-apa, makanya di sana boleh ibarat kereta bermuka dua begitu kan. Nah, jadi Pak Kiko Pak Dehe di sini dia hanya menyampaikan ini loh yang membatalkan hukum Taurat itu Paulus, ini datanya loh. Dia tanya sama kalian. Nah, kalau Pak Kiko tidak bisa menjawab, kasih sama Pak Pendeta Senior, fans saya pendeta ini, Pendeta Budi ini. Cuma Pak Budi ini kalau berbicara tidak suka gontok-gontokan, dia mau pakai waktu. Cocok dengan Pak Dehe ketemu di sini. Gitu. Silakan Pak Kiko mau bantah apa Pak Kiko, silakan. Iya, Kalau tadi tidak mau saya kasih saja kan. latar belakang si Jack saya nggak paham. Sudah skip saja si Jack saja. Tadi Pak Budi sudah bilang dia sesat kok, apalagi membawa. Silakan. Iya, bukan berpaling ke sana berpaling ke Bukan, sini. kalau tadi Pak Budi mengatakan dia sesat. Tapi setelah itu dia mengatakan bahwa tolol, goblok, itu saya tidak mau begitu. Lihat Pak Dehe, walaupun Pak Budi bilang Pak Dehe sesat, tapi Pak Dehe dengan senyum menyampaikan. Ini orang yang berwawasan luas, dia kasih dalil, dia kasih saran dengan dalil. Coba Pak Kiko bantah itu. Kenapa Paulus membatalkan hukum Taurat? Pak Dehe kan tadi kan tidak mengakui, bahkan disebut Paulus itu apa tadi Bang? Apa tadi? Ya, ketika Anda tidak mempercayai, jangan ambil tulisan yang ditulis Paulus untuk menyerang Paulus juga, kan itu nggak fair kan? Nah, iya kan? Sudah minum 2 gelas, abang berapa gelas bang? Ya masa Saya itu, iya sebentar ya, saya itu nggak nyerang Paulus pakai kitab Paulus bang. Saya pertanyakan Efesus 2:15 dengan perkataan Yesus, Matius 5:17. Bukan Paulus ketemu Paulus bang ya. bukan. Tapi Anda kan bilang nggak percaya Paulus. Ya jangan bawakan kitab yang ditulis Paulus. Harus begitu dong. Iya, Anda kan menanyakan kenapa Anda tidak percaya Paulus, ya keluarkan datanya karena dia berani membatalkan hukum Taurat, makanya saya tidak percaya abang. Oke, Itu, Anda nggak Pak percaya Kiko. Paulus? Nggak percaya Paulus? Iya, karena Paulus mengatakan, ada lagi Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus, jika engkau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Iya, betul itu. Sementara kata Allah yang menciptakan langit dan bumi, Kejadian 17 ayat 10, semua harus disunat. Lalu datang lagi Paulus, sekonyol-konyol datang lagi Paulus untuk membatalkan hukum Taurat lagi yang dikatakan Allah di sana. Makanya saya mengatakan saya tidak percaya sama Paulus itu. Saya ada datanya. Ya, Jangan artinya begini. paksakan. Artinya gini Pak Kiko, kalau Pak Dehe ini dia tidak suka yang pelin-pelan gitu loh. Jadi di Bible itu dia pelin-pelan. Di satu sisi dia mengatakan Taurat itu betul, di satu sisi dia membatalkan. Contoh tadi dalil yang dibawa Pak Dehe, lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan 1 iota dalam hukum Taurat, kata Yesus. Betul? Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Itu kata Yesus. Betul Pak Dehe? Betul. Nah, lalu sekonyong-konyong masuklah Efesus 2:15 yang ditulis oleh Paulus. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan ketentuannya. Sebenarnya di sini ini ada fitnahan atau apa? Karena ini tuduhan Paulus terhadap Yesus. Dia, Ya. betul ya Pak Dehe ya? Betul. Itu betul. yang dimaksud. Gitu. Nah sekarang satu-satunya solusi supaya Aku pakai tirai bait Allah yang terbelah. Sekarang itu artinya apa? Dia tidak pernah memberikan jawaban. Tirai bait Allah itu tebal sekali, nah mungkin terbelah dengan sendirinya. Itu mujizat dari Tuhan. Sekarang Tuhan tidak akan melakukan mujizat tanpa ada maksud. Lalu apa maksudnya?
Ya tanya sama Tuhan. Kalau Bapak tahu bahwa Tuhan yang Nggak usah tanya membelah itu, sama Tuhan, ditanya aku sama sudah tahu. Tuhan. Tirai bait Allah terbelah itu Tuhan menunjukkan secara simbolis bahwa semua bait Allah itu dibuang sudah. Dengan hukum upacara dan imam dan korban. Dan memang sejak Yesus mati, di mana ada orang berdosa lalu sembelih binatang jadikan korban. Nggak wajar. Iya. Iya, keluarkan datanya. Keluarkan di mana bahwa setelah Ada Yesus salah. mati bakal hukum Taurat. Ya silakan. Sudah. Nggak usah apa. Izin saya buka literasi ya dari kekristenan sendiri. Yang dimaksud dengan tirai terbelah itu bait ya. Ini mohon maaf kalau saya salah Pak ya. Ini berdasarkan literasi yang saya ambil dari kekristenan itu sendiri. Yang dimaksud itu adalah pemisahan antara Tuhan yang Maha Kudus dan manusia berdosa. Batas kekudusan yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Kemudian perlunya iman dan korban untuk mendekati Tuhan. Ini agak berbeda ini Pak. Kalau saya lihat penafsiran bait suci yang itu tirai terbelah Iya, itu. tirai itu tadinya ada untuk tujuan itu. Tapi pada waktu Yesus mati tirainya kan terbelah. Terbelah. Berarti tirai itu dibuang sudah. Tidak ada lagi batas antara ruang maha suci dan ruang suci. Iya, Dan tidak ada lagi batasan antara Allah dan manusia. Iya. Nah, hukum Taurat Itu itu di hanya mana? doktrin. Ya. Doktrin itu. Doktrin saya tahu juga itu. Berarti yang membatalkan hukum Taurat bisa kita ambil kesimpulan dari perkataan Bapak adalah hanya doktrin, tidak tertulis di dalam Alkitab. Haleluya. Bisa jadi. Berarti lebih tinggi Paulus Tiko daripada bisa Yesus. bacakan Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 berapa Pak? Ya mulai ayat 1. Nanti sampai seberapa nanti saya stop. Kisah Rasul 10. Oh ini Petrus dan Cornelius ya. Ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3, kira-kira jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, ada apa Tuhan? Ini kok Cornelius dipanggil Tuhan? Ini malaikat dipanggil Tuhan juga di sini ya? Bingung juga saya ini Pak. Ulangi baca. Oke, saya baca ya. Di kisah 10 ayat 4, ia menatap malaikat itu dan dengan takut berkata, ia ini Cornelius berkata kepada malaikat, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Coba ini agak membingungkan ini. Jadi malaikat juga Tuhan. Ini Tuhan huruf besar loh. Gimana ini? Ya dia kan tidak tahu itu siapa. Jadi dia sebut Tuhan, dia kira itu Tuhan. Teruskan aja. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang tinggal dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketiga orang dalam
perjalanan dan atau kira-kira pukul 12 tengah dini hari, naiklah Petrus ke atas rumah doa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba ruhnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka. Wow. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara, bangunlah hai Petrus, sembelihlah, makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, katanya kan. Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tolong diulang kata-kata itu, diulang dulu. Iya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Allah lo yang bicara ya, Allah. Oleh Allah ya, bukan oleh Paulus ya. Sabar. Ya, terus lagi. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Terus. Maksudnya apa ini? Ya, Kalau Allah terus. bicara apapun jadi, gak bisa dibilang haram. Allah lo yang bicara. Bukan, ini masalah yang di 12 tadi. Kan makanan yang dulunya haram itu adalah Allah sendiri. Dan itu terulang 3 kali. Bisa dibaca terus kalau mau. Tidak usah tapi dibaca terus, ini sudah cukup segitu. Yang membatalkan adalah Allah sendiri, bukan Paulus. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa yang dihalalkan ini? Ini dulu dikaji. Kalau yang dihalal, yang makanan yang haram, itu kan mujizat, ada kain turun kan, penuh gambaran binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Oh enggak di sini. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kain lebar itu loh ya. Ayat 11-nya kan kain lebar itu turun kan. Lalu ayat 12-nya di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Ini semua haram ya. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera setelah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi siapa yang membatalkan? Nah, berarti nggak dimakan sama Petrus. Nggak dimakan. Memang tidak dimakan, tapi Allah sudah mengatakan yang sudah dihalalkan jangan engkau anggap haram. Jadi yang menghalalkan. Nah, yang mana yang dihalalkan? Yang mana yang dihalalkan, Pak? Loh, yang ini ada ya Surah 4 pasal 11 itu. Itu kan diharamkan, yang dihimamat kan diharamkan. Ya itu sudah dihalalkan karena Yesus sudah mati di salib, itu sejak saat itu sudah dihalalkan. Sekarang mau makan babi, mau makan apa, makanya enggak masalah. Nah, Wah, bahaya ini. di mana datanya itu? Lah itu dibaca sudah. Kok. Banyak bacot kamu. Enggak ada tulisan babi di sini. Bapak bisa baca enggak? Oh, kalau begitu bara ini. Kalau begitu mah. Ngarang terus. Satu yang ditanya di mana? Tadi kan Anda menanyakan kenapa tidak percaya dengan tulisan Paulus, karena Paulus membatalkan hukum Taurat. Satu yang dibaca Petrus malahan. Iya, ini sebenarnya ini berbicara tentang makanan halal. Iya kan? Nah, Ya, tentang betul. makanan halal itu kita tarik dari imamat. Iya, kan gitu. Apa yang halal di situ, apa yang haram. Kok kembali lagi Ya. ke
kenapa kembali lagi ke perjanjian lama? Nah, ini kan dasarnya kan perjanjian Oke, lama ini. oke, sepakat. Apa yang dinyatakan, sabar ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Pertanyaannya, babi dihalalkan tidak oleh Allah di imamat? Haram. 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 Imamat ya. Berarti di perjanjian baru juga haram. Karena Haram. ada tulisannya. Iya. Betul. Tapi datanglah Gampang. Efesus 2:15 dibabat habis. Gitu. Begini loh, ini Allah sendiri yang bicara ya, Allah. Kita pun ya, kalau Allah yang bicara, boleh nggak kita membantah? Itu aja dulu, sederhana. Boleh nggak membantah? Ya nggak Tidak boleh. boleh. Nggak Itu boleh. sudah, terima. Ya sudah. Lah terus kenapa dimakan? Dibantah. Sekarang sudah dikasih data Allah yang bicara, sekarang dibantah juga. Kalau Allah yang Iya, bicara, Orang tergantung Kalau yang Allah yang tidak, bicara, tidak mau bagi- mempercayai kebenaran. Pokoknya sudah pikiran dia itu, ya itu Kalau mesti Allah benar. dipercaya berarti perkataan Paulus omong kosong. Jelas. Jelas. Anda Perkataan mengatakan Allah di sana perkataan sama Allah tidak dengan boleh kata-kata Paulus dibantah. dalam Berarti Efesus jelas. 2:15. Efesus 2:15 Aku sudah batal. bilang itu hukum Berarti upacara. omong Dan kosong. ini hukum upacara dibatalkan oleh Allah sendiri. Cocok. Enggak ada Allah membatalkan hukum Taurat. Aduh, Bapak, silakan baca lagi, Pak ya. Baca lagi nanti ya sebelum bobo. Silakan Aku baca tidak perlu lagi baca ya. lagi. Aduh. Tapi memang unik ini tulisan Paulus. Memang unik tulisan Paulus dengan Yesus unik, host. Unik. Jadi dia tabrak menabrak. Nanti di satu sisi dia dukung, Nggak ada di satu tabrakan sisi antara Paulus dan Yesus. Aku sudah bilang Paulus itu berbicara tentang hukum seremonial, Yesus bicara tentang hukum moral. Oke, jadi yang tidak dibatalkan hukum apa Pak Budi? Hukum moral itu tidak pernah dibatalkan. Misalnya seperti 10 hukum Tuhan, itu tidak pernah dibatalkan. Ada berapa Itu hukum moral? Ada berapa hukum moral Pak? Ada berapa hukum moral? Bahaya ini. Ya, banyak, tapi salah satunya Karena 10. dibagi dua kan? Iya terbagi dua. Nah, ya seluruh 10 hukum Tuhan itu termasuk hukum moral semua. Itu tidak pernah dibatalkan. Ada berapa hukum moral itu? Bahaya itu Pak. Apakah ini sudah dilakukan juga oleh Yesus? Karena 300 lebih itu Pak. Tidak ada Bahaya. dikasih. Tidak. Apa 300? Sabar kita lihat ya. Yang 630 600. 613 mitzvot itu bukan hukum moral, termasuk hukum seremonial dan sebagainya. Yang hukum moral tidak sampai segitu. Kita lihat ya. 613 mitzvot ya menjadi dua kategori untuk menurut tradisi Yudaism. 248 perintah positif yang harus dilakukan, 365 perintah negatif yang dilakukan. Nah, yang mana ini? Antara 248 dan 365. Aku tidak percaya 613 itu. Lah, kan dibagi Pak tadi moral dengan ini. Itu dari Gimana? orang-orang Yahudi. Iya. Kamu baca buku apa? Bukunya Yahudi. Talmud, Mishnah. Yang mana yang kamu baca? Ya buku Yahudi itu. Jadi saya baca-baca buku Yahudi, lalu kenapa tadi Kristen ini bisa membagi ini gitu loh. Sementara kalau dia mau membagi hukum moral dan hukum apa tadi itu terbagi dua. Ada 248 perintah positif dan 365 perintah negatif, hal yang Ya, dilarang dilakukan. sebutkan Yang mana perintahnya. yang diambil? Sebutkan coba perintahnya. Banyak kali Pak, banyak ini 300 Ya, bisa sampai subuh kita aku bilang bahas. nggak ada. Coba sebutkan kalau ada segitu banyaknya. Oh, berarti habis Taurat, Pak Dehe, nggak ada lagi. Jangan dipilih. Habis. Ada apa enggak segitu banyaknya? Coba kamu baca kalau ada. Lah ini ada Pak Makanya aku tidak 248. percaya 613 mitzvot itu. Lah yang 248
Nggak percaya juga. Wah, bagaimana ini Pak Dehe? Makanya Jadi tidak ada kalau hukum lagi? kamu percaya itu, kamu bacakan di sana 200-an itu, coba bacakan semua. Aku mau tahu ada berapa. Wah, berat juga kalau saya membaca semua Pak ini. Sampai Nah, pagi iya. kita bahas. Bisa subuh baru kelar. Bisa subuh berarti kalau Pak Budi Asal ini tidak mau lagi pakai 213, selesai, tidak ada hukum di Kristen. Aku sudah bilang 10 hukum Tuhan itu salah satunya termasuk hukum moral. Itu tidak mungkin dibatalkan sampai akhir zaman. Itu sudah batal di Efesus 2:15. Segala perintah dan ketentuannya, segala Dibatalkan. semua. Tadi bilang tidak dibatalkan. Anda Ini harus paham. omongan lidah bercabang ini. Anda harus Baru baca dibatalkan, arti sudah ngomong tidak segala dibatalkan. dalam bahasa Indonesia. Tadi Segala ngomong adalah firman seluruh, Tuhan, sebentar lagi semuanya. bukan firman Tuhan. Omongannya bolak-balik. Ya. Lidahmu tuh bercabang. Iya, kamu itu yang berlidah bercabang seperti buaya. Tidak ada buaya Di lidah dalam bercabang. Kamu pernah tahu Galatia, dari mana di buaya dalam bercabang? Galatia tidak sebagai ada ratu dikatakan ada hukum ini, hukum itu. Di sana dikatakan segala ketentuan, berarti semua. Jadi Anda jangan berbohong, harus jujur. Seorang pendeta itu jujur kepada jemaat supaya diberkati Tuhan. Nggak ada yang dibohongi. Anda juga nggak boleh seperti itu bicaranya. Hormatilah. Lah itu katanya dibagi dua. Di mana di situ dibagi dua tulisannya? Nggak ada. Yang tertulis di sana segala perintah dan ketentuan. Semua perintah dan ketentuan. Berarti semua 613. Tapi itu adalah perkataan Mana ada Paulus. 613, bacakan sama aku 613. Perkataan Kamu Paulus, bisa bacakan bukan Allah. 613, aku ikut kamu. Ya, Ayo bacakan kita 613. ikutin itu perkataan Allah, perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Paulus hanya manusia, ngapain kita percaya omongannya? Bacakan perkataannya 613. Makanya saya itu kurang yakin dengan Paulus. Itu jawaban saya dari tadi. Nggak percaya, Anda bilang nggak percaya, bukan kurang percaya. Anda kalau sudah nggak percaya saja, jangan dirubah-rubah lagi. Dan jangan bawa-bawa lagi kitab yang dituliskan Paulus. Harus saya begitu kok. Jangan bawa-bawa lagi. Iya, saya itu membawa kitab yang disampaikan Matius. Matius Alkitabmu ada 5:17 surat Paulus tadi. apa enggak? Makanya saya mengatakan bahwa Paulus itu Alkitabmu ada saya surat tidak Paulus yakin apa enggak? dan saya tidak percaya. Izin sedikit. Dengarkan Kalau Pak ya, Alkitab dengarkan ada teman-teman Paulus, ya. dan tuang Oke. semua. Oke, dengarkan. Kita lihat ya, apa saja yang ada di 613 ya, 613 mispot ya. Di antaranya satu, apa di sini ya? Perintah positif ya. Perintah untuk melakukan tindakan jumlahnya dihubungkan secara simbolis dengan jumlah organ atau tubuh. Perintah negatif 365. Larangan untuk melakukan sesuatu jumlah sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Oke, di sini kita bagi ya. Pembagian ke 613 hukum ini menurut kondisi Ramban ya, Maimonides mencakup berbagai aspek kehidupan dari hukum ibadah, moralitas hingga tatanan sosial. Hukum ketuhanan ibadah ini yang masuk di 613 ya. Hukum ketuhanan dan ibadah. Kewajiban untuk mempercayai Tuhan. Ini adanya di 613 itu. Berarti kalau Pak Budi tidak percaya itu, berarti tidak percaya Tuhan. Karena dari 613 masuk ini. 613 mitzvotnya aku Iya, bilang. sabar Kalau dulu Pak. kamu Ya. bukan 613 mitzvot, aku percaya. Oke, sabar dulu, sabar ya. Salah satunya dari 613 bunyinya begini. Untuk mempercayai Tuhan. Tak bisa salah Mengasihi, satunya. sabar dulu Pak.
Bacakan semua baru aku terima. Ya, satu-satu, percaya tidak, ya kan? Kewajiban untuk mempercayai Tuhan, mengasihinya, berdoa hanya kepadanya, dan mematuhi tata cara ibadah di bait suci. Apakah Bapak mengikuti ini? Enggak. Hukumnya di mana? Berarti Pak Budi tidak percaya Tuhan. Hukumnya di mana? Aku minta tahu hukumnya. Hukumnya di ayat berapa? Oke. Perintah untuk sabar dulu, Pak. Oke. Sabar dulu ya. Melarang pembunuhan, pencurian, bersaksi palsu, dan menghindari dendam. Apakah Bapak percaya ini? Ya. Itu hukum moral. Berarti ikut 613. Nah, aku bilang enggak seluruhnya yang aku percaya. Aku bukan Baru 2 saja Pak Budi sudah ingkar. Bagaimana saya mau lanjutkan? Siapa yang bilang aku enggak percaya semua? Aku enggak percaya. Tadi Anda tidak percaya 613. Anda percaya tidak yang 613? Tuhan itu termasuk hukum moral. Sabar dulu Pak Budi. Kita konsisten. Apakah Anda percaya 613 mismot? Enggak sebanyak itu. Tidak. Berarti oke, Anda tidak percaya. Salah satu saya baca ya. Perintah untuk mengasihi sesama, melarang pembunuhan, pencurian, bersaksi palsu, dan menghindari dendam. Apakah Anda tidak percaya ini? Menghindari apa tadi? Dengarkan. Perintah untuk terakhir itu menghindari apa? ya. Menghindari dendam. Oke, setuju. Loh, katanya tidak percaya 613. Kenapa setuju? Kamu ini kok nggak ngerti. Aku ini bilang nggak percaya jumlahnya. Loh, Anda sudah bilang tidak percaya 613. Sementara di 613 itu, sabar dulu Pak, konsisten. Oke, 613 itu salah satunya, sabar dulu. Sabar ya, Pak Budi konsisten. Tadi Anda tidak percaya 613. 613 saya sebutkan dulu. Bukannya nggak percaya semua itu. Nah, berubah lagi. Berarti pilih-pilih. Yang pernah berubah dari tadi. Tidak semuanya maksudnya Bapak Gembala. Aku dari sekarang tunjukkan 10 hukum Tuhan tuh hukum moral. Yang 10 hukum Tuhan itu hukum moral semua 10. Oke, 10. Dari mana bisa jadi 613 dari mana? Oke, salah satu di 613, jangan membunuh. Anda tidak mengikuti ini? Itu termasuk di dalam 10 hukum Tuhan sudah. Oke, jangan mencuri. Apakah ada di 10? Oke, bersaksi palsu. Itu termasuk juga hukum ke-9. Menghindari dendam. Hukum keberapa itu? Termasuk pembunuhan, hukum ke-6. lain. Sama termasuk. Pembunuhan sudah ada. Hukum jangan membunuh itu mencakup dendam, benci itu termasuk pembunuhan. Oke. Sekarang kita masuk lagi. Perceraian, pernikahan, dan kewajiban orang tua terhadap anak. Oke, masuk di atas ya. Hukum sosial. Utang piutang, pinjaman tanpa bunga, serta keadilan dalam menakar timbangan. Apakah Anda setuju ini? Menakar timbangan setuju, tapi kalau bunga itu tergantung kepada siapa. Bagaimana lah Pak Budi ini? Mana lah bisa pilih-pilih Pak Budi. Jadi lucu Pak Budi nih. Yang dia suka dia ambil, yang tidak suka ditolak. Bagaimana lah? Mau dengar apa enggak? Kalau mau dengar, ya silakan. dilarang itu adalah membungakan uang kepada saudara seiman yang miskin. Jadi 2 syarat itu masih diikutkan. Harus saudara seiman dan harus miskin.
Kalau membungkakan uang di bank, tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada larangan itu. Gimana ini? Agak lain ini Pak Budi nih. Ada hukumnya, cuma aku tidak ingat ayatnya. Oh, ada hukumnya, cuma nggak ingat ayatnya. Iya. Lanjut Pak Dehe. Ini menarik. Jadi Pak Budi ini milih hukum, yang suka diambil, yang nggak suka dibuang. Lanjut Pak Dehe. Ya, betul. Yang menguntungkan Itu semua harus diambil Pak Budi. Betul itu, saya setuju Pak Budi. Yang menguntungkan kita ambil, yang merugikan kita jangan kita ambil. Saya setuju Pak Budi. Jadi kacau juga pemahaman seperti itu ya. Kacau. Ya. Jadi sebenarnya Pak Papi Gembala, kita baca dari Efesus tadi, dia tidak membedakan mana yang dibatalkan. Jelas-jelas di sana bahwa semua perintah, berarti semua 613 itu, seandainya kita mengikuti perkataan Paulus. Tetapi sayang beribu sayang, Paulus bukanlah Tuhan, hanya manusia. Jadi saya tidak mengikuti, sehingga bagi saya hukum Taurat itu masih berjalan. Begitu. Tepuk tangan untuk Tuhan, ya kan? Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi Pak Dehe, tapi izin sedikit ya Pak Dehe, saya bingung ya. Di Ini sini ada di ayatnya dalam ya. Matius, ya begini, di dalam Matius 3 nomor aku sudah 2, temukan ayat. di situ kan Yesus berkata kan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di sini Yesus perintahkan bertobat. Tetapi Paulus mengatakan dengan Yesus mati menembus dosa. Jadi mana ini? Saya bingung nih. Yesus sendiri yang Yesus menubuatkan kematiannya sedikitnya ada 4 kali dalam Injil Matius. Sekarang aku bacakan Keluaran 22 ayat 25 ya. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jadi kalau pikir aku tidak punya data, Nah terus yang di mana? Di mana kalau yang kaya boleh dibungakan Pak? kalau larangannya hanya kepada yang miskin ya kepada yang kaya boleh. Itu dia belum tentu. Berarti hukum Tuhan lihat keadaan, Papi. Kalau dia rumahnya tingkat ditagih itu. Sekarang kalau orang minjam sama aku, dia pakai untuk kerja dan dia dapat keuntungan banyak. Kenapa aku tidak boleh bungakan uang kepada dia? Kalau orang miskin tidak usah bunga, Pak Budi. Tidak boleh bungakan kepada orang miskin. Ya. Oh, ini rumah saya cuma triplex, Pak. Boleh saya pinjam? Saya, Pak. Boleh tidak? Mau bikin beton. Aku sudah Padahal punya- nanti dia tabrakan di sini. Janganlah engkau membungakan uang. Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan ataupun apapun yang dapat dibungakan. Ulangan 23:19. Mazmur 15 1 sampai menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk diam di kemah Tuhan adalah orang yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan dan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan harus takut kepada Allah. Barang siapa yang membungakan uang akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, bagaimana ini? Makanya itu ngawur, makanya aku tidak percaya. Ini dalil, Pak. Ini dalil loh. Ini dalil. Kamu mau beli yang itu? Loh. Aku tidak mau. Saya baca dalilnya, Pak ya. Saya baca. Nah, saya baca dalilnya. Ya, saya baca dalilnya ya. Janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allah, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu.
jika engkau mengambil uang riba, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Gimana ini, Pak? Itu bukan ayat kan? Nah, ayat ini. Ayat Alkitab. Iya. Mana ayat berapa? Pasal kitab apa? Pasal berapa, ayat berapa? Rahasia. Hah? Omong kosong. Kamu bilang aku bohong. Ada Imamat 25. Pak Dehe. Imamat 25. Pak Pi Gembala, dalam hati Pak Kiko ini, saya salah bela pendeta ini. Saya. Padahal uang saya sudah banyak di luar, gue bungakan ini. Bingung lihat apa itu, gimana ceritanya ini. Awas loading ya, WA pagi-pagi gua. Banyak dalilnya, Pak. Banyak dalil, banyak, tidak boleh. Banyak ya. Tadi yang saya baca itu di Ulangan 23:19, Imamat 25:35, Mazmur 15 1 sampai 5, banyak, Pak. Jadi orang yang membungakan uangnya itu akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itu hukum Tuhan. Ayatnya mana? Orang yang membungakan masuk neraka itu ayatnya mana? Itu kamu tambah atau ayatnya tidak ada, atau kamu tambahi dengan neraka yang menyala-nyala itu. Sudah dikasih ayat, nanya ayat lagi. Ya, lanjut. Ayo tunjukkan, ada enggak nerakanya menyala-nyala? Kasihan, nanti saya DM Pak Budi biar yang lain, karena kan ada yang banyak ngebukain uang di sini, nggak enak saya bunga datanya, Pak. Itu udah santai, itu duduk kan, banyak uangnya di luar itu, yang duduk baju merah itu, Pak. lanjut. Iya, lanjut Pak Budi. Jadi enak juga ini. Jadi hukum Taurat bisa batal gara-gara Paulus ya. Ya kita jangan ngomong kasar lah sama orang-orang tua kalian berdua. Malas saya dengar. Siapa yang ngomong kasar? Nggak ada yang ngomong kasar. Berdua tadi tolol goblok katanya bisa depan gua. Itu tadi sudah lewat, itu biasa pemanasan. Ibarat anjing sama anjing ketemu saling mau nyerang, tapi tahu-taunya nggak nyerang, santai akhirnya. Iya, gimana Pak Budi? Kita bahas Yesus saja lah, jangan Paulus. Paulus terlalu kecil. Aku tidak diskusi sama bidat. Ya, karena kata Yohanes, siapa yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus, termasuk pendeta Budi. Itu ada dalilnya. Termasuk saya dong. Nanti dilihat pada penghakiman akhir zaman, aku yang anti Dulu ketutupan. saya percaya, Pak Budi, saya dulu percaya. Saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, saya percaya, tetapi setelah saya baca-baca Alkitab baru saya tahu. Oh, udah mulai mikir ini, aduh, uang gue tarik aja deh, gak perlu dibungain, apa daripada masuk neraka katanya, Bang Ludik. Lebih penekanan kan buat orang yang tidak mampu. Itu lebih penekanan ke situ. Iya, kalau orang minjem duit pasti nggak mampu lah. Kalau dia mampu nggak mungkin minjem duit, aneh-aneh aja, Pak. Itu aja sih rumusnya. Sebelahnya. Ada, tidak dia Hati-hati Pak Kiko, bisa macet besok loh. Kalau didengar Bapak lagi live di sini, bisa macet besok. Ada orang tidak bilang saya orang susah. Betul. Ada seumpama saya ini mau beli Fortuner tapi saya tidak mampu, saya pinjam, nggak boleh dibungain. Betul, seperti itu sama saja. Nggak masa pihak yang jual nggak boleh ambil bunga kalau seperti itu. Iya, judulnya kan tidak mampu. Saya mau kawin lagi, tidak mampu. Boleh ambil bunga.
Lah kan saya nggak mampu Pak, ngapain saya pinjam uang kalau mampu? Kan gitu. Nggak mampu itu Kalau maksudnya minjam uang itu nggak mampu, bukan nggak mampu beli Fortuner atau apapun, tapi miskin maksudnya. Iya, Pak Budi, Pak Pendeta Budi, maaf ya. Saya ada sedikit pertanyaan di Markus ini, Pak Budi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya. nggak mau dia diskusi sama abang tuh. Pak Budi nggak mau diskusi sama abang. Iya, ini pemahaman bagi orang-orang Kristen nanti Pak Budi supaya mereka bertambah ilmu ya. Anggap aja lah aku ini seorang TK bertanya demikian ya. Ketika Yesus di Markus, tulisan Markus, dia menulis bahwa Yesus terangkat ke surga atau ke langit. Lalu pertanyaan saya di sini Pak Pendeta, siapa yang melihat Yesus di surga sehingga penulis mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Halo Pak Pendeta, coba kasih pemahaman dulu kepada jemaat-jemaat di Antioquia ini. Jangan Tapi, Pak Dehe. abang sama abang tuh. Tapi Pak Dehe, hati-hati di situ duduk di sebelah kanan. Tapi kalau di Kisah Para Rasul 755 dia berdiri. Oh, berdiri kalau pasal Kisah Para Rasul. Iya. Coba Kisah Para Rasul 755. Stefanius dengan penuh Roh Kudus menatap ke langit dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi mana yang betul? Berdiri apa duduk ini? Di sini lampu mati teman-teman, tambah ujang besar makanya kegelapan. Lanjut. Iya, aduh. Memang berat ini Om. Berat. Karena saya rasa hanyalah penglihatan atau akal-akalan sajalah. Ya, karena kata Yesus di Yohanes 1:18 tidak ada yang melihat rupa Bapa. Makanya saya mengatakan bahwa itu adalah omong kosong. 1 Yohanes 18. Kata Yohanes, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Bukan Pak Dehe yang mengatakannya. Jadi berlawanan dia dengan Markus 16 ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, siapa yang melihat Yesus atau yang bersama-sama dengan Yesus sehingga dia tahu bahwa Allah Bapa yang di samping Yesus itu? Oke, Pak Dehe, kita ini dulu sapa dulu. Ini ada Rasmi. Dia pernah bernarasi sebagai seorang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu pernah ke neraka. Coba gimana ini? Ini menarik juga nih Pastor Rudi. Silakan. Rasmi. Biar saya bertambah ilmu juga. Udah siap pulpen sama satu. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya pernah mendengar narasi Anda bahwa Anda mengatakan Yesus itu pernah ke neraka. Coba bagaimana? Di mana dalilnya gitu loh? Enak, menarik ini. Silakan. Oke, dalilnya itu Yesus memberitahukan kepada angkatan yang jahat yang bunyinya tidak ada tanda yang diberikan kepada angkatan yang jahat selain tanda Nabi Yunus. 3 hari Yunus dalam perut ikan, begitu juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari. Itu sudah Yesus beritahukan kepada angkatan yang jahat.
Angkatan yang jahat itu siapa? Ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua dan imam-imam. Itulah angkatan yang jahat. Dan itu terjadi, ya, itu terjadi di saat Yesus mati di tiang salib, rohnya turun ke neraka. Coba buka ayat di Matius. Oke, buka ayatnya di Matius, waktu Yesus turun ke neraka mengalahkan iblis. Oke, kita buka Matius Matius 27 ayat 51. Bahasa aku turun dulu, Bos ya. Oh, siap Pak Budi, siap. Ya. Matius 27 Bisa on cam ayat dulu, 51. bisa on cam dulu. Bisa on cam, Bu Rasmi, jadi enak kita diskusinya. Matius berapa? 27 ayat 51 yang disampaikan tadi Pak Budi ini. Oh, berbeda lagi nih. Oke, saya bacakan. Oke, saya bacakan, oke? Bisa on cam dulu karena di sini wajib on cam. Gak apa-apa pakai filter 10 lapis juga apa-apa, yang penting on cam. Silakan. Ini tadi saya udah on cam, kenapa terhalang? Oke, ini udah. Penting pakai baju Oke. ya. Yang nggak pakai baju itu pungkau. Dari Komisi ini yang dimana baku hantamnya si Kristen versus Kristen. Nah, ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, sampai pendeta Budi Asal itu ngamuk sengamuk-ngamuknya ya, yang pada akhirnya pendeta Budi Asal ini nyerah dengan sendirinya. Padahal pendeta Budi Asal ini adalah pendeta senior, itu pendeta besar ya, tapi sekarang ini jadi bahan nolok-nolokan, jadi bahan ejek-ejekan oleh Kristen-Kristen yang baru lahir. Anak-anak muda Kristen ya, orang-orang yang masih muda, membuat pendeta besar seperti pendeta Budi Asal itu mainan, jadi bahan nolok-nolokan, bahan ketawaan ya, karena memang apa yang disampaikannya itu tidak masuk akal gitu. Pendeta Budi Asal ini tukang menafsir itu. Jadi semuanya ditafsir dengan eksegesis yang sesungguhnya tidak nyambung sama sekali. Jadi asal-asalan ya, mengatakan bahwasanya tirai bait Allah itu terbelah itu tidak pernah ada. Kalau bumi terbelah, ya bumi terbelah itu katanya. Tapi itu cerita dongeng saja. Terus orang-orang kudus itu bangkit dari kubur. Kalau memang toh iya pernah itu terjadi pada masa itu, tidak mungkin ada orang Yahudi saat ini kan. Semua pasti akan menjadikan Yesus itu Tuhan. Ataupun mungkin ya setidak-tidaknya tidak ada lah, Yahudi itu tidak ada gitu ya, tidak menjadikan Yesus Tuhan, tapi tetap tidak akan pernah ada Yahudi, dan tidak akan pernah ada Islam pastinya ya. Kalau memang itu pernah terjadi gitu. Tapi bukti nyata Yahudi tetap Yahudi ya, bahkan mereka menolak Yesus itu sebagai nabi, jangankan sebagai Tuhan, sebagai nabi saja ditolak gitu. Baik, kamu semin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribudi Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.